Gasnya saya tarik sedikit. Nah, RPM-nya turun, guys. Nah, ini minus yang cukup mengganggunya sih di sini, guys. Untuk gas, kalau udah di gas dalam udah nggak ada masalah ya. Nggak ada RPM turun ketika skep dikasih tegangan, guys ya. Udah normal banget. Jadi kalau karbu kalian ngeses terus idlenya stabil tapi gas awal ada ngeses RPM turun, tapi kalau digas lagi normal itu sudah dipastikan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Lejeng Sumping channel 7FS. Kali ini saya mau bahas karbu yang sekarang lagi terpakai, guys ya. Ini adalah karbu PWK CPO N Racing. Dulu pernah saya bahas, tapi dulu ukurannya cuma 28 mili, yang sekarang 34 mili dan kondisinya benar-benar fresh, baru keluar dari boxnya ya guys ya. Dulu pertama kali coba karbu PWK CPO N Racing ini memang benar-benar langsung jatuh cinta dengan performa dan settingannya ya. Nah, walaupun begitu tetap harus ada bagian yang disempurnakan supaya karbu ini enak digunakan sehari-hari. Bagian mana saja yang harus disempurnakan atau dirubah? Simak terus videonya dari awal hingga akhir. Kalau kalian tukang skip, pastikan nonton bagian penting di videonya supaya nggak bingung ya guys ya. Oke, kita akan lanjut bongkar dan cek bagaimana penampakan si karbu ini. Oh ya, sebelum lanjut saya di sini mau bahas ketika kalian beli karbu ini dapat apa aja. Yang jelas tadi unit karbunya ya. Dan di sini seperti biasa untuk CPO kita dapat karet intake manifold dan selang-selang, plus ada cadangan PJMJ yang ukurannya kalau di motor saya ini nggak kepake ya. Untuk jarum cadangannya ini sedikit lebih gendut, jadi ya, ini sama dengan jarum PWK 32. Untuk kodenya juga ini KRON 32 ya. Jadi untuk jarum sakti saya sudah saya ukur panjangnya itu sama dengan si jarum PWK 34, berarti PNP sampai PWK 34 guys jarum sakti saya ya. Nah, di sini belum saya coba head nozzle dan jarum sakti. Karena apa? Karena jarum dengan head nozzle bawaan dari CPO-nya ini celahnya udah cukup ideal untuk karbu PWK. Jadi saya tanpa ganti head nozzle dengan jarum, tadi setengahnya udah relatif enak. Hanya tadi ada sedikit nggak enaknya itu cuman ketika digas, sebelum digas ya. Jadi ketika skep diberi tegangan, ketika skep nutup rapat ke si karbunya, itu RPM turun. Nah, saya tekan skepnya, dia turun ya, idealnya seperti tadi kita gas sedikit. Nah, ini solusinya seperti apa? Simak terus videonya. Kita akan kupas tuntas dulu seperti apa karbu ini dan kita selesaikan masalah ini. Kita lanjut bahas dalaman karbunya ya. Ini nozzle bawaannya, kodenya CPO 8 hole nih. CPO 8 hole dengan mainjet yang terpasang 138. Ini enggak saya pakai karena saya pakai nozzle PWK yang 18 hole ya. Di sini saya cuma menggunakan mainjet ukuran 108 dan pilot jet cuma ukuran 32. Untuk pagi-pagi tadi dites udah gampang hidup, berarti ini udah bisa. Kenapa Bang? PJMJ-nya bisa kecil banget, padahal saya ketika menggunakan PWK atau PE28 aja PJ-nya minimal ukuran 35 ya. Kemudian untuk mainjetnya itu saya biasa di ukuran 120 atau paling kecil 115 lah karena pakai filter ya. Kemudian power jetnya aktif seperti di karbu PE dan PWK saya yang sebelumnya sering dibahas. Nah, perbedaannya di mana? Di sini kita bongkar dulu sebentar ya. Perbedaan yang paling berpengaruh, kenapa bisa PJMJ-nya di sini kecil tapi enak ya. Kemudian untuk PWK saya yang lain, yang CPO dan BRT itu bisa menggunakan mainjet yang gede, itu alasannya ada di ukuran air jet ya. Lubang air jet, yaitu lubang yang tengah itu tuh kelihatan ya. Kelihatan ini, saya mau buka dulu setelan anginnya supaya kelihatan jelas. Nah, itu kelihatan ya lubang air jetnya. Kecil banget guys. Nah, ini saya deketin ke kamera. Set. Nah,
Itu ya, lubang air jetnya kecil banget. Ini ngikutin ke PWK copotan motor kayak KX gitu ya. Ukuran lubangnya paling cuma 0,2 atau 0,3 mili. Ini kecil banget. Untuk motor 4 tak pasti akan menggunakan main jet yang sangat kecil ya guys ya. Karena untuk perbandingan ketika di PWK 28 BRT dan CPO yang lubang air jetnya sudah saya rubah di ukuran 1,4 ya, itu niru ukuran dari karbu BRT. Jadi main jet bisa menggunakan ukuran 115 ketika pakai filter ya. Sedangkan ketika lubangnya hanya sebesar ini main jet saya cuma menggunakan 108. Ketika kemarin mencoba 115 itu kebasahan ya guys ya. Jadi RPM bawahnya RPM atasnya itu nggak enak, berat ya, walaupun naik tapi berat ya, karena sekali lagi lubang air jetnya ukurannya kecil. Abang, apakah itu harus dirubah kalau ingin enak? Dirubah bisa. Jadi kalau kalian nyimak video saya sebelumnya, saya juga di BRT sebelumnya menggunakan 0,3 ya, ukuran main jetnya ya kurang lebih sama, cuman di angka 110, 108, 112 paling besar ya. Setelah lubang air jetnya diperbesar bisa naik ke 115, 118 bahkan 120 ya. Nah, ini saking pengaruhnya. Jadi apakah gede kecilnya pengaruh ke enak atau enggak? Sangat pengaruh. Tapi untuk settingan mudah atau enggak, ini juga pengaruh, cuman yang paling dominan adalah head nozzle ya. Yang paling berpengaruh ke settingan gampang atau enggak adalah head nozzle dengan jarumnya. Sedangkan untuk air jet ini selama dia ada lubangnya enggak mampet itu enggak masalah ya, walaupun lubangnya seukuran gini guys ya, 0,3 jika dibandingkan yang biasa saya gunakan 1,2 ke atas, ini sangat jauh terlalu kecil guys ya. Sekarang kita bongkar bagaimana penampakan lubangnya ketika lubang nozzle-nya saya buka. Ini dia penampakan lubang-lubangnya ya. Kita lihat lubang air jetnya kecil banget, tapi ini aman ya. Selama dia ada lubangnya, ini aman ya. Ini cuma 0,1 ternyata untuk bagian dalamnya. Sedangkan untuk luarnya ini agak gede kelihatannya ya. Tapi ternyata inputnya ini cuma sekitaran 0,1 sampai 0,2. Dan untuk outpilot jetnya, ini ukuran lubangnya sama juga, kecil ya. Jadi air jetnya kecil, outpilot jetnya kecil. Ini sudah dipastikan karena air jetnya kecil, ukuran main jetnya pasti minta kecil. Ini nggak masalah ya. Tapi kalau kalian nggak terbiasa, saran saya perbesar lubangnya 0,8 sampai 1,2 ya. Itu untuk dapat ukuran main jet. Jika ketika lubang ukuran segini 108, ketika di lubang 0,8 sampai 1,2 itu bisa dapat di ukuran 115. Naiknya lumayan ya. Kalau mau lebih gede lagi ke ukuran 1,4. Itu yang biasa saya gunakan ya. Saya nggak pernah pakai lubang di atas itu karena sudah pasti ukuran main jetnya akan terlalu besar dan tidak akan seimbang dengan permintaan bensin di RPM bawahnya. Jadi nggak enak nanti kalau terlalu besar. Jadi mentok-mentok pokoknya di 1,4 ya untuk lubang air jet ini, lubang ini nih. Ya, jadi kalian kalau mau setting PWK itu opsinya lubangnya tetap kecil tapi menggunakan main jet yang kecil juga, atau lubangnya mau diperbesar supaya main jetnya ukuran besar kayak gitu. Nah, untuk lubang-lubang ventilasi ini bisa kita aktifkan karena di sini sudah disediakan titik oleh pihak CPO-nya ya. Tinggal kita lanjutkan aja ngebor sampai tembus ke atas. Kalau di karbu lain itu nggak ada titiknya kayak gini, jadi kita harus memperkirakan titiknya di sebelah mana. Ini udah lumayan bagus sih. Walaupun menurut saya ya minimal 2 lah diaktifin ya, tapi nggak apa-apa guys ya. Padahal ini ukurannya 34, menurut saya kalau diaktifinnya minimal 2 itu udah pas. Tapi ya CPO itu lubang ventilasinya gede guys, jadi nggak akan terlalu masalah ya walaupun yang aktifnya cuma 1. Nah, ini dia penampakan head nozzle-nya. Benar-benar saya terkejut ya. Pertama kali saya melihat karbu PWK yang sudah menggunakan head nozzle yang cukup tinggi dari sananya guys ya. Tuh, tinggi ya bagian luarnya, tapi untuk bagian dalamnya tingginya masih sama dengan tinggi head nozzle PWK pada umumnya untuk bagian dalam ya. Tuh untuk pembatas dalamnya. Tapi untuk bagian luarnya ini di atas rata-rata guys ya. Ini head nozzle-nya sudah menggunakan head nozzle tinggi. Jadi otomatis tadi RPM bawahnya sudah enak banget. Nggak ada masalah yang terlalu membuat pusing ya. Idle juga bagus, nggak ada masalah. Ini recommended banget sih karbu. Walaupun ya untuk finishingnya ya ciri khas PWK atau PECPO
lumayan rapi, tapi nggak rapi-rapi banget ya, jadi nggak perfecto gitu. Untuk kualitas sih ya untuk harga karbu di bawah 400.000 ini sudah lumayan ya. Tinggal kita melakukan finishing sendiri, jadi untuk merapikan beberapa bagian yang kurang rapi. Misalnya sebelah sininya kita rapikan pakai amplas, sebelah sininya juga kita rapikan pakai amplas. Supaya apa? Supaya di siruman nozzle-nya itu ngepres dengan lebih sempurna. Kemudian nggak miring ya, jadi seimbang kiri kanan, itu juga ngaruh banget. Terus selanjutnya apa yang harus saya rubah Bang kalau ingin karbu PWK ini enak? Untuk PWK CP1 Racing kita simple aja ya. Kita akan memapas seperti biasa bagian ini ya. Nah ini. Kita akan mencoak, memapas sedikit supaya udara saat idle itu bisa lebih banyak masuk dan settingan angin bisa menyesuaikan. Dan ketika di gas awal itu motor di sini nggak ada genangan bensin, jadi RPM harusnya nggak turun ya. Jadi akan kita praktekkan coak dulu bagian itu, walaupun ini karbu baru hajar guys ya. Untuk caranya ini guys, tutorial supaya nggak ada ngeses. Jadi ketika sudah dibiarkan idle lama, ketika gas awal itu dia langsung mau, nggak ada RPM turun dulu. Caranya dengan mencoak bagian ini ya, bagian tengah dibikin sejajar dengan dasar skep. Skep kan diamnya di dasar coakan itu ya. Nah kita bikin sejajar bagian ini dengan si dasar itu, plus kalau mau lebih enak lagi, bagian sini kiri kanan head nozzle kalian papas juga ya. Kiri kanan head nozzle nih bagian sininya ya, ratakan dengan ini, nggak usah banyak-banyak, cukup ya sedikit aja lah, supaya ada waktu posisi idle angin banyak masuk ke daerah sini dan menghilangkan genangan bensin yang ada di dasar skep ini ya guys ya. Ini saya jamin sih bakal enak kalau sudah dicok kayak gitu ya. Kita praktekkan before-nya seperti ini dan afternya seperti ini. Nah ini dia penampakan setelah jadinya ya. Jadi ada bagian yang dicok seperti itu. Nah ini udah cukup pas. Bisa dibikin rata banget atau dibikin agak lebih rendah seperti saya ini guys ya. Pokoknya tujuannya supaya bensin gak ada genangan di sana dan kebantu ketiup semua udara yang dibikin dari jalur coakan kiri kanan head nozzle ini guys. Tinggal kita pasang dan check sound dengan ukuran pilot jet dan main jet yang tetap sama. Oke guys, karbunya udah terpasang dan udah saya setel angin, barusan idle-nya udah langsung stabil ya. Oh ya, by the way, untuk head nozzle ini saya lagi coba head nozzle sakti ya. Kenapa nggak pakai head nozzle bawaannya yang lubangnya lebih kecil? Untuk tinggi head nozzle sakti itu udah sama dengan tinggi si PWK CP1 Racing. Cuman untuk diameternya dan tinggi bagian dalamnya itu lebih tinggi sedikit si head nozzle sakti, plus diameternya lebih besar sedikit. Kenapa saya cari yang lebih besar? Karena ingin lebih responsif guys ya. Cuman kalau untuk motor kalian yang speknya standar banget mungkin agak kebasahan, tapi kayaknya sih untuk di PWK series 34 ke bawah yang tipe skepnya sama dengan yang tutup di baut itu, ini head nozzle udah sangat cocok guys. Nah untuk jarum saya pasang di klip 2 yang jarum cadangannya. Jadi di sini jarumnya ada 2, ada jarum yang cukup gendut dan biasa aja. Nah yang paling gendut adalah jarum yang cadangannya yang ada di cadangan repair kitnya. Nah untuk jarum yang bawaannya itu agak sedikit kurus ya. Jadi kalau yang mau agak basah RPM bawahnya bisa pakai jarum bawaan yang nempel di karbunya. Kalau mau kering untuk RPM bawah tengahnya, karena misal seperti saya pakai filter, itu pakai jarum yang cadangannya. Kita cek sound tipis-tipis guys. Idle stabil, dibiarkan lama nggak ada ngeses karena ini sudah saya setting ya, udah normal banget. Jadi kalau karbu kalian ngeses terus idle-nya stabil tapi gas awal ada ngeses RPM turun, tapi kalau digas lagi normal itu sudah dipastikan ada genangan bensin di sekitar dasar skep ya. Jadi solusinya ya dicoak supaya si genangan bensinnya bisa lolos ketika walaupun posisi karbu sedang idle seperti ini ya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan cukup jelas.
Kalau belum jelas silahkan bertanya lagi di kolom komentar. Jadi kesimpulannya karbu PWK CPO End Racing ini salah satu karbu PWK murah yang menurut saya seri yang paling baik ya dibanding dengan seri yang biasa. Kenapa? Karena bisa kita lihat tadi lubang-lubangnya walaupun ukurannya kecil tapi cukup presisi. Pembeda untuk hand nozzle-nya dia sudah menggunakan hand nozzle yang tinggi. Berbeda dengan PWK yang biasa itu menggunakan hand nozzle yang pendek. Kemudian untuk diameter hand nozzle-nya juga udah kecil, plus jarumnya juga sudah berbentuk jarum yang sangat cocok untuk 4 tak guys ya. Jadi karbu ini sangat recommended PWK CPO End Racing dengan harga yang sangat murah dibanding kompetitornya. Dan karbu ini sangat gampang disetting, hanya perlu dicowok bagian tadi. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.